Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngebahas dua sisi dari nikah, yaitu terkait stigma yang melekat padanya, kebebasan dan kehancuran. Manakah di antara dua sisi ini yang sebenarnya menggambarkan nikah secara nyata? Dan sejauh ini representasi ini ya mempengaruhi cerita ke depan. Tanpa basa-basi, monggo enjoy the kontennya let's go. Nikah dari sudut pandang Elbaf. Sesuai dugaan kita, Elbaf memang menjadi sarang dari sejarah nikah. Bahkan mereka sebenarnya punya kitab bernama Harley, yang mana memuat legenda nikah secara lebih lengkap. Sayangnya, karena ditulis dengan huruf kuno, interpretasi yang dimunculkan jadi berbeda-beda. Alhasil bagi mereka, nikah jadi terdapat dua sisi. Sisi pertama, nikah merupakan sosok yang menggambarkan kebebasan. Namun gak sedikit juga yang meyakini nikah adalah dewa penghancur. Dua hal yang memang sangat kontradiktif, bukan? Gimana soal dewa tawa? Ya berhubung ini udah beda lagi interpretasinya, kita tepikan dulu ya. Dan Mr. K yakin udah paham semua lah ya, oke? Back again to the topic. Dalam sejarah ini terdapat catatan bahwa dunia telah mengalami dua kehancuran. Dan uniknya, nikah pun hidup di kedua zaman kehancuran itu. Jelas ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada takdir yang mengikat antara kehancuran dunia dengan nikah. Lalu gimana dengan maksud kebebasan? Bukankah ini bermakna melepaskan banyak orang menderita kepada ruang bebas tanpa belenggu penderitaan? Kenapa kehancuran justru melekat ke nikah? Padahal kita tahu siapa yang ingin menghancurkan dunia sebenarnya. Dah, mari let's check it out bersama. Joy Boy as nikah. Mungkin dari kalian masih mempertanyakan hal tadi ya, soal gimana takdir apa yang sebenarnya dibawa oleh nikah. Entah itu kebebasan, entah itu kehancuran. Bahkan kayaknya gak sedikit yang mengaitkan ini ke teori soal nikah terdapat dua sosok. Yang satu mau kehancuran, satunya lagi kebebasan seperti yang kita ketahui selama ini. Padahal, misalnya cukup yakin ya, maksudnya bukan seperti itu, Re. Dibanding mana yang benar, seperti perdebatan para raksasa, aku lebih meyakini bahwa baik itu kehancuran maupun kebebasan, keduanya memang mengikat takdir yang sama dengan nikah di era apapun. Apa tujuannya? Ini pun telah ditis pada chapter 1136 kemarin ya, membawa perubahan besar pada dunia. Mungkin untuk lebih jelas menggambarkan hal ini, kita bisa track record dari dua nikah sebelumnya. Tetapi untuk nikah generasi pertama, harus kita tahan dulu, sebab gak ada informasi lebih lanjut soal ini. Maka yang dapat kita bahas lebih mendalam adalah Joy Boy, sang nikah dari abad kekosongan. Semisal kita perhatikan ya, sejarah yang terkait dengannya, harusnya kita udah bisa menyimpulkannya. Tapi gak apa-apa, Mr. bakal coba ungkap di sini, Re. Joy Boy pada dasarnya sudah menjadi pribadi yang sangat bebas. Ini terlihat dari bagaimana julukan yang melekat padanya sebagai bajak laut pertama di dunia. Bentuk kebebasan ini juga tergambarkan dari gimana Joy Boy menjalin berbagai relasi dengan macam ras dan suku. Sekalipun mereka dianggap rendahan maupun terisolasir. Misalnya, sama ras Fishman, Joy Boy membangun hubungan persahabatan dengan mereka, membuat janji, lalu meminta maaf secara pribadi. Kemudian ada Wonoguni. Misalnya gak tahu ya, zaman dulu Wonoguni udah terisolir apa belum. Namun melihat tekad Wonoguni ya, tentu menarik Joy Boy mampu meraih kepercayaan sampai mereka mau membantu dalam menyampaikan pesan di Poneglyph menggunakan bahasanya. Kemudian ada Sandia, dan tak menutup kemungkinan juga ya, para raksasa itu sendiri. Puncaknya adalah bagaimana Joy Boy sebagai nikah seolah menjadi harapan bagi mereka yang menderita, entah itu budak atau para tahanan yang putus asa. Mereka mengharapkan berkah dari sang dewa matahari itu. Kebebasan memang sudah jadi hal yang mutlak bagi mereka. Ditambah dengan kekuatan yang ditandai melalui Drum of Liberation, kebebasan merupakan sesuatu yang tidak perlu diraguin lagi pada sisi nikah. Lalu, bagaimana dengan kehancuran? Bukankah zaman dulu aliansi 20 kerajaan yang berniat meruntuhkan kerajaan kuno? Jawabannya adalah senjata kuno, Re. Yaps, Joy Boy dan senjata kuno juga suatu hal yang memiliki hubungan satu sama lain. Joy Boy dan Poseidon terasa seperti sahabat dekat, sedangkan Pluton berada di Wonoguni. Wilayah telah jadi aliansi Joy Boy kala itu. Gimana dengan Uranus? Buat yang ini masih belum kelihatan, tapi nampaknya Joy Boy bisa jadi mengetahui soal energi misterius sehingga dulu Uranus dapat digunain. Nah, senjata kuno merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Vegapunk menggambarkannya sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan dunia. Dan alasan perang besar yang terjadi di dunia saat abad kekosongan masih berlangsung hingga saat ini, tak lain tak bukan karena keberadaan senjata kuno. Tentu kita masih bertanya-tanya, apakah benar Joy Boy yang menginisiasi pembuatan senjata kuno? Jika iya, apa alasannya?
Rasanya memang masuk akal Joy Boy membuat atau terlibat. Misalnya, Poseidon seperti sudah sangat percaya dengan Joy Boy, sehingga ia dapat memberikan kekuatannya kapan saja. Begitupun dengan Pluton. Blueprint yang di Water 7 merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Dan saat ini ya, berlokasi di Wonoguri. Sedangkan petunjuk udah ada di Alabasta. Sayang, kekalahan harus menimpa Joy Boy, sehingga langkah yang bisa dilakuin adalah menjaga senjata kuno sebagai penyebab kehancuran dunia. Tidak jatuh di tangan yang salah. Nampaknya ini pun gak berjalan mulus, mengingat ada indikasi Uranus telah dimiliki oleh pemerintahan dunia dan udah cocok ditenagi sama Mother Flame. Fate of Luvia's Nika. Gimana? Udah sedikit tergambarkan? Pada dasarnya, di sejarah Joy Boy terlihat ia berusaha membawa kebebasan. Tapi di satu sisi, upayanya ini harus menemui kegagalan dan justru membawa dunia kepada kehancuran. Penderitaan seperti yang dirasakan pada era sekarang ya. Tentu Joy Boy menyadari hal ini bahkan sebelum kematiannya. Alhasil Joy Boy mau membagi takdir ini bersama dengan Nika di masa depan. Sebab ini takdir Nika telah menjadi siklus yang tak terputus. Dari era Nika pertama, Joy Boy, dan kemudian Aur Bakasenjo. Makanya, kehancuran dan perubahan besar dunia terjadi pada tiap era Sun God Nika tersebut. Semisal kita sudah menggambarkan sisi kebebasan dan kehancuran dari Joy Boy, bagaimana soal Luffy? Ini menarik, karena konsep seperti ini ya, bahkan udah dibocorkan oleh Oda sejak lama, yaitu di Arc Fishman Island. Kala itu di chapter 611, ketika Aur Bakasenjo diramal oleh Mother Charlie bahwa kelak di masa depan, Luffy justru akan menghancurkan Fishman Island. Kemudian, direpresentasikan lagi lewat insiden saat kapal Noah akan menimpa Fishman Island. Luffy bertindak seolah menghancurkan peninggalan bersejarah para Fishman ini. Padahal, yang Luffy lakuin merupakan upaya untuk menyelamatkan Fishman Island. Beruntung akhirnya bisa dihentikan oleh para Sea King. Sama halnya dengan Joy Boy, Luffy pun membawa dua sisi kehancuran dan kebebasan bersamaan. Tetapi, tentu takdir Luffy belum selesai di sini, Masih ada yang harus ia lakuin. Apalagi kalau bukan menghadapi tirani pemerintahan dunia yang berniat menenggelamkan dunia. Apa yang perlu Luffy hancurkan? Nah, demi membawa kebebasan ya, mungkin ada yang mengatakan Marijoa, Im-sama, dan Gorose. Tapi Mr. K harap kalian gak lupa soal Red Line. Daratan yang seolah menjadi pembatas dunia ini tentu harus dihancurkan, sehingga sisi seberang dunia tak lagi saling mengurung diri. Gak ada lagi tuh ini sisi Paradise, ini sisi New World. Atau gak ada juga ini jalan menuju Marijoa, orang teratas, atau jalan menuju Fishman Island, orang terbawah. Bahkan gak ada lagi lautan yang terbagi menjadi 4. Alhasil, impian Sanji untuk melihat All Blue memang hanya terlaksana jika Red Line telah dihancurkan sebagai penyatuan dari keempat laut yang terpenjara. Wow. Tentu, kehancuran Red Line akan berdampak besar pada kehancuran lainnya. Salah satunya Fishman Island. Sebagai wilayah yang berlokasi di bawah Red Line, memang benar ya, Fishman Island bisa saja hancur tertimpa reruntuhan Red Line. Namun, dengan ini juga ya, menandakan kebebasan dan lembar hidup baru ya, mereka untuk tinggal di permukaan seperti yang dulu pernah dijanjin oleh Joy Boy. Kesimpulannya, tugas yang akan dilakukan oleh Aur Bakasenjo memang berat. Ia harus menunaikan sesuatu yang baik Joy Boy atau Nika dulu belum sempat selesaikan. Luffy harus membawa kebebasan sekaligus kehancuran demi membawa perubahan besar-besaran bagi dunia, yakni hancurnya penguasa yang bertindak seenaknya. Kira-kira kita butuh Nika juga gak ya? Balik lagi ya, meski berat, Aur Bakasenjo tetaplah Luffy. Masih Aur Bakasenjo yang kita kenal, sebagaimana julukan lainnya, Dewa Tawa. Seberat apapun beban yang dititikkan sebagai Sun God, Luffy akan menjalaninya dengan penuh tawa sekaligus membawa kebahagiaan bagi siapapun yang berada di sini. So, kencangkan sabuk pengaman Anda, karena takdir sudah mulai berputar. Well, mungkin itu yang bisa Mr. K sampaikan pada konten kali ini. See you next time. Adios sekarang pelos, stay safe, salam Animania.